Halo kawan-kawan Kaditkans, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kamera lagi nih. Ya jelas, karena channel ini ngebahas tentang kamera, fotografi, dan juga videografi. Jadi buat kalian yang tertarik dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena banyak banget ilmu-ilmu dan juga review-review tentang produk kamera ataupun tentang tutorial-tutorial fotografi dan juga videografi tentunya. Nah, kita langsung aja lanjut ke perbincangan kita mengenai kamera yang akan kita bahas pada saat ini. Ini adalah kamera yang menurut gua paling worth it banget bagi kalian untuk pemula, dan misalkan kalian punya budget yang lebih, saran gua mending kalian ngambil kamera ini teman-teman. Kameranya apa? Nah, kamera yang pada umumnya selalu untuk pemula tuh pasti kalau nggak Canon, Sony, ya Nikon gitu kan. Nah, di kesempatan kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian kamera buat kalian nih pemula yang punya budget yang agak lebih sedikit. Itu apa? Ini dia kameranya, Canon 750D. Wow, kenapa kamera ini kok nggak mirrorless sih bang? Nah, emang sih zaman sekarang tuh mirrorless lagi hype-hypenya banget. Tapi nggak menutup kemungkinan DSLR itu gue udah pakai sampai bener-bener bertahun-tahun itu masih kuat. Jadi menurut gue bagi kalian yang mau belajar, yang baru-baru banget belajar, mendingan pakai DSLR dulu. Karena kalau misalkan itu kamera bertahan buat kalian belajar sampai bertahun-tahun tuh sangat kuat ya. Minim banget kerusakan dengan bodi yang cukup besar ini. Dan ya kelihatan lebih, lebih kelihatan fotografernya lah ya. Oke, kita lanjut ke spesifikasi dari Canon 750D. Kalau dari tahun pembuatannya ini mungkin sekitar tahun 2015 atau ya mungkin ya. Enggak 2013-an kayaknya. Nanti kita lihat di Google ya itu tahun berapa, kalau salah ya mohon maaf, gue juga lupa. Nah, di sini yang paling gue suka dari kamera 750D ini apa? Yang pertama, yang paling bener-bener gue suka itu ada wifi-nya. Jadi kalian kalau mau motret itu bisa di remote lewat HP, ataupun mau transfer data bisa banget lewat wifi yang dikonekin dari aplikasi di Android ataupun iOS langsung ke kamera kalian. Jadi untuk transferring datanya cepat dan nyaman gitu. Nggak perlu kalian cabut pasang memori kamera kalian teman-teman. Nah, di samping itu ada juga keunggulan yang menurut gua oke banget. Apa nih teman-teman? Itu adalah megapikselnya. Megapikselnya itu dari kamera ini 24 megapiksel. Menurut gua kamera tahun 2013-14 ya mungkin ya, dengan megapiksel setinggi itu udah bagus banget teman-teman. Dan juga ini sensornya APS-C ya, bukan full frame. Ya iyalah APS-C. Masa iya full frame? Kan tahu sendiri kalau Canon itu angkanya semakin kecil di kameranya, misalkan 60D, 6D itu semakin bagus. Dan ya ini tipe yang 750. Masih ada sih yang lebih murahnya dari ini ya. Makanya yang gue bilang, kalau misalkan kalian punya budget lebih daripada kalian ngambil 1300D ataupun 100D, lebih baik sih ngambil Canon 750D ini. Nah, kita next ke spesifikasi berikutnya. Untuk digit prosesornya sendiri ini memiliki digit 6 ya. Jadi udah lumayan canggih, pada masanya juga udah canggih banget sih. Ya, sensornya juga bagus sih kalau didukung sama prosesor digit 6. Nah, untuk autofokusnya sendiri, ini autofokusnya udah dual AF. Jadi kecepatan autofokusnya udah jangan diragukan lagi. Yang uniknya lagi dari kamera ini udah layar sentuh teman-teman. Jadi kalian mau fokusin gampang banget, tinggal dipencet aja. Enak kan? Kita lanjut juga layarnya juga nih, kalian bisa lihat sah. Layarnya bisa di flip. Alright, jadi kalau buat video enak ya jelas lah. Apalagi buat foto ya bisa begini ya kan, enak, bisa ngevlog juga bahkan kayak gini. Nah, itu dia keunggulan dari Canon 750D yang gue demen banget ya. Kalau misalkan kameranya layarnya nggak flip sih agak repot ya. Oke, makanya gue worth it-in, gue pilihin buat kalian, bagi kalian para pemula yang baru belajar dan punya budget lebih, mendingan ngambil kamera ini. Oh ya, titik fokusnya ini memiliki 19 titik fokus, udah lebih banyak daripada 700D sebelumnya ya. 700D sebelumnya lah.
Nah itu dia teman-teman, titik fokusnya udah enak banget ya, udah banyak banget. Jadi kalian bisa mengatur titik fokus di 19 titik fokus itu. Dengan didukung sama dual AF autofokusnya juga dan juga fokus lewat layar sentuhnya. Jadi menurut gua kamera ini udah oke lah untuk kemampuan autofokus dari kamera ini teman-teman. Nah kita lanjut ke ISO-nya nih. ISO-nya itu bisa dari 100 sampai dengan 12.800. Bahkan bisa di-extend mencapai 25.600. Wow. Menurut gue ini kamera dengan kualitas yang oke gini, dengan harga yang ya menurut gue masih worth it lah ya. Masuk kah? Ada tukang putu lewat sedikit, ini kurang peredam di sini teman-teman. Gak apa-apa, kita lanjut. Nah, kita bakal coba tes juga dinyalain ya. Ini kan dia itu bisa sampai 5 foto dalam 1 detik. Kita cobain ya. Ini udah ada memory card kan ya? Oh, udah ada ternyata. Oke, good. Kita coba. Nah, ini udah pakai continuous yang drive mode. Kita iya, bener drive mode continuousnya kita coba ya. Kita pakai autofocus taruh di sini. Kita bismillahirrahmanirrahim. Alright, ya 5 frame dalam 1 detik teman-teman. Nah uniknya lagi dari kamera ini, dia punya mode silent shotnya. Jadi nggak terlalu berisik kalau kalian mau foto, jadi nggak mengganggu sekitar. Nih, gue kasih tahu perbedaannya. Ini yang make biasa ya, single shot biasa, suara yang biasa. Nah itu kan kayak gitu. Kita coba pakai silent shotnya sekarang. Tipis lah ya, beda-beda dikit lah ya, cuman nggak masalah, yang penting udah ada mode itu ya teman-teman. Nah gue juga mau kasih tahu ke kalian kalau mode videonya nih, mode videonya itu bisa mencapai Full HD dengan resolusi FPS itu mencapai 30 frame per second. Oh my god, itu untuk bikin slow mo sih ya aman sih ya, nggak bisa malah bikin slow mo, ya bisa sedikit aja. Cuman kalau untuk kualitas video 30p itu udah kualitas yang oke banget sih untuk di Full HD-nya. Ya, kalau ngomongin keunggulannya pasti keunggulannya oke-oke banget. Kita bakal ngebahas juga kekurangannya, tapi nanti ya. Gue juga mau ngasih tahu ke kalian nih, baterainya dari kamera ini. Baterainya dia menggunakan baterai kalau nggak salah LPE 17 ternyata baterai dari 750D ini, sama kayak baterai 700D, 600D, 650D ya, sekelasnya itulah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita bakal nyobain nanti beberapa, ngasih autofokusnya juga, ngasih contoh, terus ngasih shotnya, ngasih gambarnya, detailnya kayak gimana kamera ini menggunakan ISO yang gede, ISO yang kecil, nanti kita kasih lihat contohnya ya. Alright, dan kalau dilihat dari kekurangannya dari kamera ini apa ya teman-teman, gue bakal cari tahu. Nah, kekurangannya si Eric itu beli kamera ini dia dapetnya bukan lensa yang STM. Jadi buat kalian nih yang apa ya, yang beli kamera tipe 700, 650, 750D itu lensanya harusnya lensa STM ya. Tapi entah kenapa dia malah dapat lensa yang Mark 3 bukan yang STM. Karena Dual AF itu lebih asik, lebih cocok digabungin sama lensa yang STM. Dia silent banget nih. Kalian bisa ya dengerin nih. Tuh. Bener-bener nggak ada serak, cuman kling itu kan lagi nyari fokus. Jadi untuk mode video juga enak untuk autofocus dari lensa STM ini. Nah itu ya, kalau kalian cari jangan sampai kalian dapetnya lensa yang Mark 3. Kalau bisa lensa yang STM teman-teman. Kekurangannya apa lagi? Ya mungkin tombolnya terlalu banyak. Tapi menurut gue tombol yang baik ini malah bikin kita bisa banyak belajar gitu ya teman-teman. Ya udah sih, nggak ada lagi. Oh baterainya sih boros sih. Kalau dari kamera DSLR itu emang dari dulu DSLR baterai itu selalu bolos lagi. Selalu boros. Itu aja ya kekurangannya. Ya aman sih dibandingkan kelebihannya yang banyak banget, menurut gue ketutup lah ya. Nah yang agak menurut gue menjadi kekurangan itu kalau tombol recordnya nih, recordnya dia di sini. Jadi lu mesti ngedorong 3 kali dari nyalain, tak 2 kali deng, 3 kali banyak banget. Nah ya udah tuh tinggal di videoin aja. Nah yang enaknya itu autofocusnya kita bisa sentuh. Tombol recordnya juga ada di sini ya, ada di atas, cek gitu. Jadi seperti itu aja penjelasan gue tentang kamera Canon 750D ini.
Nah, gue belum ngasih tahu kan ke kalian harganya berapa ya. Kalau harganya baru itu sekitar mungkin 6 jutaan ya dulu ya. Harga baru 5 atau 6 jutaan atau 7 jutaan gue lupa. Karena emang udah discontinue kamera ini. Kalau kalian nemuin kamera ini dengan baru gitu toko online-nya, ya patut dipertanyakan gitu. Karena kameranya udah discontinue, udah nggak diproduksi lagi. Jadi lebih banyak kamera ini tuh second-nya ya teman-teman. Second-nya itu di sekitaran harga sekitar 4 jutaan lah ya. Jadi menurut gue kalau kalian pelajar dan mempunyai budget lebih, menurut gua lu ambil ini yang gue bilang tadi, udah ada wifi-nya, autofocusnya cepet, layar sentuh, layar flip, bisa video 5 frame dalam 1 detik. Iya bener. Udah gitu aja. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton channel ini sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk subscribe karena channel ini ngebahas tentang fotografi dan juga videografi. Kalau kalian suka sama videonya, like aja. Kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Apapun kameranya, yang penting hasilnya. Tetap jaga kesehatan kalian. Salam motret, salam kaditkans, and bye-bye.